Namaku Bagas, dan cerita ini adalah pengalaman gaib yang aku alami di gedung sekolah beberapa tahun yang lalu. Aku adalah seorang siswa yang aktif dan suka mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Namun, pengalaman ini mengubah pandanganku tentang hal-hal yang di luar pemahaman kita. Pada suatu hari, sekolah mengadakan acara perpisahan untuk siswa kelas 12. Aku terpilih menjadi bagian dari panitia acara dan kami harus menyiapkan dekorasi di gedung sekolah. Karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, kami memutuskan untuk tinggal semalaman di gedung sekolah untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kami bekerja dengan semangat, mengatur hiasan, dan menyiapkan panggung di aula utama. Pukul 11 malam, sebagian besar teman-temanku sudah tertidur di lantai atas, sementara beberapa dari kami masih bekerja di lantai bawah. Aku sedang duduk di meja sambil menyusun kertas-kertas ketika tiba-tiba suara angin kencang menggema di seluruh gedung. Aku merasa sesuatu yang aneh dan berbeda. Saat aku melihat ke arah jendela besar di depanku, aku melihat bayangan hitam yang terlihat seperti seseorang berdiri di luar jendela. Hatiku berdegup kencang saat aku menyadari bahwa tidak ada yang seharusnya berada di luar gedung pada malam itu. Aku memutuskan untuk berani dan memeriksa apa yang ada di luar. Saat aku mendekati jendela, aku merasa udara menjadi sangat dingin dan suasana menjadi tegang. Bayangan hitam itu semakin jelas, dan aku bisa melihat siluet sosok yang seolah-olah menatapku dengan mata merah menyala. Tidak ada wajah yang jelas terlihat, tetapi kehadiran itu begitu mengganggu. Tidak tahan dengan ketakutan, aku berbalik dan berlari menuju lantai atas, bergabung dengan teman-temanku yang masih terjaga. Aku mencoba untuk meredakan ketakutanku dan bercerita tentang pengalaman yang baru saja aku alami. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai lelucon atau efek kelelahan. Namun, beberapa jam kemudian, kami mendengar suara langkah kaki pelan di lorong di luar ruangan kami. Suara itu tidak seperti suara langkah teman-teman kami yang tertidur. Kami berusaha untuk mengabaikannya, tetapi suara itu semakin dekat dan terdengar semakin jelas. Kami mencoba menghubungi penjaga sekolah, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, suara langkah itu menghilang begitu saja. Kami semua merasa lega, tetapi juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kami menghabiskan sisa malam dalam ketegangan, tetapi tidak ada lagi insiden yang aneh terjadi. Hingga hari ini, aku tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi pada malam itu. Apakah itu hanya imajinasiku atau memang ada kejadian gaib di gedung sekolah? Aku tidak bisa memberikan jawaban. Pengalaman itu meninggalkan kesan yang mendalam padaku, mengingatkan bahwa ada hal-hal di luar pemahaman kita yang mungkin masih tersembunyi di dunia ini. Sekolah SD-ku terletak di sebelah alun-alun kota yang memiliki lapangan luas. Ketika aku di kelas 2 SD, segerombol teman sekolah meninggal tragis dalam kecelakaan lalu lintas. Mereka bermain di alun-alun Powai pada malam hari, dan salah satu bus sekolah melaju terlalu cepat. Petugas kebersihan membutuhkan waktu lebih dari 2 hari sebelum mereka dapat sepenuhnya membersihkan cipratan darah di sekitar alun-alun. Ternyata kejadian serupa juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku ingat suasana di sekolah diredam beberapa saat setelah tragedi itu. Kegiatan sekolah dikurangi, perayaan diminimalkan, dan setiap hari kerucut oranye cerah akan dipasang di lapangan alun-alun di malam hari untuk mengingatkan kami di mana kami bisa mengantri untuk bus KB dan di mana tempat terlarang. Suatu hari sekolah menceritakan kami pada pertemuan pagi bahwa dia telah menerima telepon dari orang tua yang khawatir yang menyatakan bahwa anak-anak bermain di lapangan alun-alun lagi. Rupanya, orang tua itu hampir saja menabrak seorang gadis yang melompat-lompat melintasi lapangan. Tetapi untungnya bisa menghindar tepat waktu. Seperti yang dapat kamu bayangkan, sekolah menggandakan pengingat bagi kami untuk mengamati keselamatan lalu lintas jalan. Prosedur yang lebih ketat diberlakukan, kami harus mengantri di dalam aula sekolah, dan seorang guru harus hadir untuk memandu kami menaiki bus masing-masing. Kelas olahraga dilarang dilakukan di lapangan alun-alun dalam upaya untuk menunjukkan bahwa lapangan alun-alun benar-benar terlarang. Tapi keluhan tidak berhenti.
Desas-desus mengatakan bahwa sekolah terus menerima keluhan tentang anak-anak yang berlarian di lapangan alun-alun. Beberapa orang di sekitar juga mengatakan hal yang sama. Bahkan ada seorang warga yang mengatakan bahwa ia pernah melihat anak-anak sedang berlarian di lapangan saat malam hari. Setelah pergi ke lapangan itu dan mau mencoba untuk memperingati mereka, anak-anak itu menghilang. Tidak ada siapapun di sana. Salah satu guru juga pernah bercerita bahwa ia mendengar suara anak-anak seperti sedang bermain di lapangan. Setelah ia mengeceknya, ternyata juga tidak ada siapapun di sana. Sekolah itu akhirnya dirobohkan ketika renovasi besar-besaran terjadi. Aku mengunjungi sekolah baru beberapa tahun kemudian dan berhasil bertemu dengan beberapa guru yang tetap tinggal. Salah satu dari mereka berbagi cerita yang menarik denganku. Rupanya, di saat pekerja membongkar tanah, salah satu pekerja menemukan kerangka sebuah jaring. Menurut cerita ini, tulang jari itu milik teman sekolah yang menemui ajalnya di bawah roda bus sekolah. Tercabik-cabik darinya pada titik benturan, benda itu entar bagaimana tertahan di bawah tanah, jauh dari mata yang mengintip. Setahu aku, tidak ada lagi keluhan anak-anak sekolah yang berlarian di tempat yang tidak seharusnya di kampus baru. Semuanya, akhirnya, damai. Aku adalah seorang petugas keamanan yang bekerja di sekolah negeri. Sekolah tempat aku bekerja memiliki gedung yang besar serta halaman yang luas. Setiap jam 6 sore aku bertugas untuk mengamankan sekolah hingga tidak ada orang lagi di dalam. Lalu aku mengunci gerbang sekolah. Aku menyusuri ke setiap lorong dan mengecek setiap ruangan. Ada seorang lagi petugas keamanan yang bekerja bersamaku. Kami memiliki bagian tempat sendiri-sendiri dalam pengecekan. Pada suatu malam, aku sedang menyusuri lorong di lantai 2 seperti yang biasa aku kerjakan. Tiba-tiba aku mendengar suara siulan. Awalnya aku kira salah dengar dan menebak mungkin ada suara tikus. Tidak lama kemudian, aku mendengarnya lagi. Aku menolehkan kepalaku ke setiap sudut berharap melihat satu-satunya rekan kerjaku yang bertugas malam itu. Tetapi sama sekali tidak ada orang di sana. Aku mengabaikannya, karena aku tidak mudah ketakutan. Setelah aku selesai mengecek lantai 2, aku berlanjut naik ke lantai 3. Setelah aku menaiki tangga, aku tiba-tiba mendengar suara keras seperti barang jatuh. Aku berjalan ke lorong dan sebuah meja berguling di salah satu kelas dan menabrak meja lainnya. Kelihatannya sangat mustahil bagi meja yang tiba-tiba berguling sendiri. Tikus juga tidak mungkin bisa menjatuhkan sebuah meja. Pada titik ini aku berpikir bahwa rekan kerjakulah yang sedang mempermainkanku. Aku langsung dengan segera menyelesaikan tugasku dan kembali ke pos jaga. Di sana aku melihat rekan kerjaku sedang membaringkan badan. Katanya ia sakit perut, mungkin asam lambungnya naik. Jadi aku merasa juga tidak mungkin kalau dia sedang mempermainkanku. Untuk jalan aja ia merasa kesusahan. Akhirnya aku membawa ia pulang dan kembali lagi ke sekolah untuk mengecek tempat bagian rekanku yang belum sempat terselesaikan. Aku berjalan melewati kantin dan kipas angin yang ada di salah satu meja menyala. Aku kaget dan terdiam sejenak. Aku masuk ke kantin dan mencoba untuk mematikan kipas angin itu. Setelah beberapa langkah, kipas angin itu mati sendiri. Aku mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres kali ini. Aku bergegas keluar dari kantin sambil terdengar suara benda-benda berjatuhan dari meja. Aku langsung mempercepat jalanku dan segera pergi ke pos jaga untuk beres-beres pulang. Setelah hampir keluar gedung, aku kembali mendengar siulan yang sama. Setelah sampai di pos jaga, aku merasa badanku gemeteran dan tubuhku merinding. Aku memiliki firasat yang kuat bahwa aku sedang diawasi dan aku tidak sendirian. Di sini aku sadar dan ingat bahwa biasanya dalam pengecekan, aku terkadang bersiul sendiri. Seolah-olah sosok siapapun di sana itu menirukan aku. Perasaan ini adalah perasaan yang paling menyeramkan yang pernah aku rasakan. Terima kasih sudah menonton. Coba komen di bawah pengalaman kalian.